Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'daha ma ba'd. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Digabung ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dan menyebut nama-nama kita di hadapan para malaikat karena kita berada dalam majlis zikrullah. Mudah-mudahan malaikat menaungi dengan sayapnya serta mendoakan kita sebagai bentuk kecintaan dan keridhaan mereka bagi orang-orang yang berada dalam majlis. Pada kesempatan pagi hari ini, ayat yang kita bahas surat At-Takatsur, mungkin termasuk surat yang populer yang sering kita baca dalam sholat kita, karena Takatsur masuk pada ayat yang pendek dan biasanya kita kalau sholat milihnya surat yang pendek-pendek. Kalau zaman Nabi ada imam baca Al-Baqarah sekian ayat baru satu rakaat, diprotes oleh makmum, lapor ke Rasul, tidak sanggup berdiri lama-lama, maka imamnya dipanggil, kenapa bacanya Al-Baqarah yang panjang, kenapa tidak sabihis saja? Jadi sabihis di zaman Nabi pendek ya, atau sedang lah barangkali. Kalau kita sabihis ya panjang lah ya, kita sedangnya inna a'tayna quluhu gitu ya. 4 ayat yang kita bahas. Ayat pertama, alhaakumut takatsur. Satu kalimat yang kita pahami dulu, kalimat at-takatsur itu apa? Karena di terjemahan Quran kita, saya kurang tahu persis terjemahannya, diartikan mungkin kalian telah dilalaikan oleh bermegah-megahan dunia atau harta. Itu saya nggak tahu ya artinya seperti apa di terjemahan. Yang melalaikan manusia, melalaikan kita termasuk juga jin, adalah at-takatsur. Secara logawi at-takatsur artinya saling berlomba, saling memperbanyak dengan yang lain. Nah, kemudian para ulama membuat ta'rif at-takatsur adalah kullu ma takatsara bihil abdu ghairah,
min asbabid dunya hatta yulhiyahu li'ibadatillah. At-takasur itu adalah perkara apa saja dari urusan-urusan dunia yang seorang hamba berlomba dengan yang lain. Jadi ingin saling mengungguli, ingin berlomba, ingin punya lebih, ingin melebihi daripada yang lain, tapi min asbabid dunya, dari fasilitas dunia, sehingga nanti terkait dengan kalimat at-takasur ini muncullah beberapa hadis yang menjelaskan tentang ayat yang pertama ini. Dalam hadis-hadis Rasul, termasuk yang dimuat dalam Sahih Muslim, bahkan di kitab tafsir Ibnu Katsir dimuat beberapa hadis terkait dengan ayat ini. Hadis yang pertama Rasul sampaikan dengan ungkapan yaqulul abdu mali mali. Seorang manusia mengatakan, seorang hamba mengatakan, hartaku, hartaku. Beranggapan bahwa harta menjadi rezeki yang sesungguhnya, sehingga terus mengumpulkan harta. Dan Rasul luruskan pernyataan itu dengan ungkapan innama laka min mal salas. Sesungguhnya yang menjadi milik atau rezeki buatmu dari harta hanya untuk 3 hal. Pertama, akala, yang sudah ia makan. Yang kedua, labisa, yang sudah ia pakai, ia gunakan. Dan yang terakhir, sodaqoh, yang sudah ia sodakohkan. Itu namanya milik yang sesungguhnya atau rezeki. Bahkan rezeki yang sesungguhnya bukan apa yang kita makan, bukan apa yang kita pakai, tapi apa yang sudah kita nafkahkan, kita keluarkan fi ajrin, untuk meraih pahala dari Allah. Jadi takrif at-takasur, perkara apa saja yang bisa melalaikan manusia untuk ibadah kepada Allah, berlomba urusan-urusan dunia sehingga lupa kepada Allah. Kalimat li ibadatillah, sesudah kalimat hatta yulhiyahu, ia lalai, melalaikan at-takasur itu sampai kemudian tidak beribadah kepada Allah. Ibadah yang dimaksud bisa pengertiannya kepada apa yang sedang ia lombakan. Contoh, ingin menjadi orang yang paling kaya seperti Qarun. Qarun sudah lupa kepada Allah. Lazimnya orang yang kaya, ibadah yang menonjol adalah hartanya, dengan hartanya, sehingga nanti hartanya sebagai irtifa'ud darajah, bisa untuk kenaikan derajat. Tapi bila dengan harta itu jiwanya tidak dermawan, ya, jiwanya pelit, bakhil, maka secara takrif daripada at-takasur, ia tidak lulus dalam menerima ujian berupa kekayaan. Artinya tidak dianggap beribadah terkait dengan hartanya. Nanti pada akhirnya fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib.
Jadi perintah dari Allahnya nggak direspon, nggak dilakukan. Perintah dari Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Hendaklah kalian berinfak dari rezeki yang sudah kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada seorang dari kalian. Ketika tidak mengerjakannya, maka malaikat maut datang dengan penuh penyesalan, yang katakan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Minta ditangguhkan, ya Rabbku tolong tangguhkan sebentar saja untuk kemudian bisa sedekah dan akan menjadi orang yang soleh. Tapi sayang, walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Bila sudah jatuh tempo maka tak bisa diundurkan, tak bisa dipajukan, tak bisa diundurkan. Jadi saya pernah katakan bahwa ibadah kita itu dilihat dari jenisnya ada dua. Satu ibadah mal, ibadah harta. Kedua ibadah badaniyah. Dari jenisnya ya, bukan dari kaifiatnya. Ibadah lihat dari segi dari jenisnya, ada ibadah mal, ibadah harta, zakat, sedekah, infak dan lain-lain. Ada ibadah badaniyah. Kita duduk sekarang di sini, ini ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah. Salat kita ibadah badaniyah. Ketika masukkan uang kenceleng berarti ibadah maliyah gitu. Jadi maliyah. Dan dua ibadah itu harus dilakukan karena menentukan husnul khotimah atau tidaknya di situ. Bisa husnul khotimah, bisa juga su'ul khotimah. Dengan hartanya tidak beres, ya su'ul khotimah. Ibadah badaniyah nggak beres juga, su'ul khotimah. Jadi dua-duanya menentukan, dua-duanya penting. Jadi poin pertama di ayat ini kita pahami alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur. Kalian telah dilalaikan oleh berlomba, saling mengungguli, saling menyaingi. Berlomba dalam hal apa? Itulah hebatnya Quran tidak menyebut salah satu dari yang bentuk dunia. Allah tidak menyebut berlomba apa, tidak menyebut salah satu dari sekian banyak yang dilombakan oleh manusia yang saling mengejar. Maka maknanya luas. Bisa berlomba jabatan, ya kan? Bisa berlomba, atakasurnya bisa jabatan. Demi meraih jabatan tertentu, ya tidak apa-apalah. Dengan cara yang curang, yang tidak jujur, dengan cara suap dan lain sebagainya, bisa. Jadi atakasurnya berupa itu, jabatan. Bisa berupa harta, bisa. Ya. Sehingga nanti berlomba ingin menjadi orang yang paling kaya. Merasa apa ya? Iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Contoh Qarun barangkali itu contoh manusia yang luar biasa al-hirsunya. Semangat bukan semak, tamak. Di al-hirsu bisa artinya tamak, bisa artinya semangat, ya, semangat. Kalau al-hirsu untuk ilmu satu keharusan, semangat untuk dapatkan ilmu satu keharusan. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib, salah satu syarat dari 6 syarat untuk dapatkan ilmu yang mumpuni adalah al-hirsu, antusias, semangat dalam mencari ilmu. Dari 6 perkara, kan ada 6 perkara ya, ada apa namanya, ada bulgoh tuh bekalnya ada. Bapak kesini naik apa? Naik onta, ontanya dikasih makan? Kasih makan ontanya. Ya. Kesini naik motor, harus adalah buat bensinnya gitu ya. Ya. Menulis, mencatat, pakai pensil, pakai pulpen, bulgoh urusannya. Bulgoh sana. Ya. Bisa ke sini nggak pakai baju, nggak pakai celana? Bisa nggak ke sini nggak pakai baju, nggak pakai celana? Tidak bisa lah. Bulgoh harus di situ ya. Bulgoh.
bekalnya, baik bekal langsung yang mengenai badan kita atau bekal yang tidak langsung. Ada bulgoh, ada tulis zaman, waktunya lama, tidak instan, ya, waktunya lama. Kalau kita sering menyebut ada pisang matang karena dikarbit, ya, ada pisang matang karena memang enggak dikarbit pun matang karena sudah tua, gitu. Jadi ada matang kepaksa, pengen segera matang. Rasanya ya enak yang matang yang ini apa? Yang alami gitu, tidak dengan cara karbit tadi. Pisang muda dikarbit bisa matang loh. Tapi rasanya kayak apa? Nah, ya asem gitu. Apalagi pisang-pisang yang asem, tambah asem. Dikasihkan ke orang lain asem, dikasih pisang yang asem gitu kan. Waktunya harus lama. Saya ngaji di Tanggul lama. Subuh Sabtu pagi aja lama itu. Baru Ali Imran berapa tahun itu tuh ngaji tuh. Karena ngaji seminggu sekali. Itu juga kadang saya nggak hadir. Jadi lama lah. Butuh waktu lama. Waktu li zaman. Wa irsyad ustad. Bimbingan gurunya harus ada. Nggak ada guru yang nggak bisa. Santrinya kumpul, gurunya nggak ada, nggak belajar. Gurunya ada, santrinya nggak ada, nggak belajar. Ya, jadi irsyadul ustad, bimbingan ustadnya, gurunya harus ada. Istibar, sabar. Sabarnya sampai kapan? Nah, ya. Sabar. Istibar bukan asobru. Kalau asobru sabar biasa. Biasanya kalau sabarnya sabar pisan, sabar yang bagus, sabar yang hebat, ada tambahan, contohnya sobrun jamil, ya, sobrong jamil. Tapi kalau cukup dengan satu kata istibar, babnya beda, maknanya sama. Sabarnya bukan sekedar sabar, sabar pisan. Nyari ilmu itu untuk dapat harus sabar pisan, ya, harus sabar pisan. Cari ilmu, saya cari ilmu di Madura itu 4 tahun, makan nyari sendiri. Kalau anak sekarang pesantren enak pak. Ya, enak. Sarapan pagi, makan siang, makan malam, enak. Kita mah 4 tahun itu sampai nyambung ke Bandung juga 2 tahun makan nyari sendiri. Nah, makan nyari sendiri. Jadi prihatin betul. Anak sekarang tinggal belajarnya saja malas betul gitu. Ya. Susah. Kita suka cerita ke anak-anak itu supaya menjadi pelajaran, bukan untuk riya, bukan. Tapi ya mungkin karena beda ya anak zaman sekarang dengan anak zaman dulu. Dulu mungkin Pak Dokter untuk jadi dokter kayak apa pahitnya gitu. Nah, sekarang kan begitu menimpa ke anak gampang lah, tinggal serius belajar gitu, selesai. Dulu mungkin kita sambil belajar sambil dagang. Saya di SD sambil belajar sambil jualan es. Nah, jualan apa ya? Tanaman yang itu okulasi, ya. Jualan ikan asin sama Ustaz Nari. Saya yang sepeda, Pak Todi yang dorong, kamu yang ngomong ikan asin. Seperti itu. Jadi dapat ilmu yang mumpuni itu kata Ali bin Abi Thalib 6 syarat. Waktunya lama, ada bimbingan guru, sabarnya luar biasa, ada bulgoh. Apa bulgoh itu? Isi kantong lah. Bekalnya harus ada. Bekalnya harus ada. Bekalnya harus ada. Ada hirsun, ada semangatnya. Ada hirsun, ada antusias, semangat. Untuk hirsun, tamak, rakus dalam ilmu silakan. Tapi rakus dalam dunia tidak boleh. Ya, rakus dalam ilmu mungkin satu kewajiban untuk dapatkan ilmu harus semangat. Tapi semangat dalam dunia hati-hati di situ. Makanya kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, Rasulullah sampaikan, ya haram ibnu Adam
Manusia itu yahramud Adam. Manusia itu yahram tua. Tua, lemah, tak berdaya. Wa yabqa ma'husnan. Tapi yang tetap muda ada dua. Manusia yahram, lemah, tak berdaya, tua, semangat berkurang. Tapi untuk dua hal tidak hilang semangatnya, tidak hilang tamaknya. Apa dua hal itu? Satu al-hirsu, dua wal amal. Apa al-hirsu itu? Rakus dalam dunia. Sehingga pada taraf alhaakumut takatsur, dilalaikanlah dengan dunia. Kenapa? Karena al-hirsunya luar biasa, tamaknya. Kalau sudah bahasa tamak berarti pasti tidak zakat, tidak infak, tidak sedekah. Itu yang membuat kemudian alhaakumut takatsur. Jadi tidak ibadah dengan hartanya. Bahkan hartanya bisa berimbas ibadah-ibadah yang lain juga tidak diperhatikan. Bukan hanya bab ibadah hartanya saja, tapi ibadah yang lain juga pengaruh. Ada istilah mahasiswa tidak sholat asar karena bahasanya kagok sebentar lagi. Ya. Ada tugas dari dosennya, masuk waktu asar. Kata setan masih lama, tenang saja, baru jam 4, nanti setengah 5 juga bisa sholat asar itu. Terus akhirnya adzan maghrib baru sadar belum sholat asar. Ya itu. Mereka juga lagi berlomba ingin dapat ranking. Atakasur di situ. Atakasur di situ, tidak hanya harta. Berlomba untuk menjadi mahasiswi terbaik dari yang lainnya, tapi sampai tidak sholat. Nah itu juga masuk pada alhaakumut takatsur. Jadi atakasurnya global ya, secara umum ya, menyeluruh gitu. Tidak hanya dibatasi dengan harta. Hadis Nabi ini ya ramubnu Adam wa yabqa ma'husnan al-hirsu wal amal. Manusia itu tua, tapi yang tetap muda ada dua hal, yaitu al-hirsu, tamak dengan harta, dengan dunia, kemudian wal amal, panjang angan-angan, lamunannya tak pernah berhenti. Lamunan ya. Kalau saya nanti dilantik ya, atau dari awal mencalonkan, kalau saya nanti jadi begini gini, sudah mengalir dari awal. Padahal umur umpamanya sudah 90 tahun umpama ini sih ya. Dan umur tak pengaruh, pokoknya urusan dunia pasti al-amal, bukan pakai ain ya, bukan amal pakai hamzah, panjang angan-angan, jauh ya. Kalau saya jadi begini, itu kan, beli rumah yang itu, beli rumah yang ini, beli segala macam, lamunannya begitu. Tidak berpikir bagaimana kalau malaikat maut datang, karena sudah bau tanah. Makanya pesan Rasulullah kepada Al-Abbas, pamanku, sal rabbakal afwa fid dunya ya wal akhirah. Perbanyak saja minta maafnya kepada Allah. Sudah tua rentak mas, sudah perbanyak minta maafnya. Dunia sudah banyak menikmatinya, sudah banyak makan asam garam kehidupan istilah begitu. Sudah banyak, sudah kenyang. Dan kalau sudah tua rentak, nikmat makan juga sudah berkurang. Ketika muda mungkin makan bisa nambah, bisa 2 piring. Ya, sudah tua, sepiring pun tidak habis, separuh pun tidak habis mungkin. Jadi kata Rasulullah, Anda sudah iqtaraba ajali, sudah dekat ke ajal, sudah perbanyak saja minta maafnya. Ya. Jadi atakasurnya stop gitu ya. Nah, kecuali kalau memang usahanya itu untuk irtifa'u darajah, kenaikan derajatnya dari harta, ya memang ditempuh. Ya.
kenaikan derajatnya dari harta, silakan ditempuh. Dalam pengertian bukan hanya zakatnya saja, tetapi juga bab-bab yang bukan zakatnya. Bisa tidak? Kalau sekiranya tidak bisa meningkatkan irtifa'u darajah, mendingan gak usah. Mendingan cukup asal bisa makan. Cukup bisa makan, mati tak tinggalkan hutang, beres. Ya. Kalau makan dari utang ya hina juga. Khobar dari Nabi sifatnya khobariyah tapi maknanya insya'iyah. Kan Nabi menyampaikan manusia bila sudah tua ya tua lah, semuanya akan melemah, akan berkurang semangatnya. Tapi untuk dua hal tak pernah melemah. Apa? Semangat untuk mencari harta tidak akan berkurang sampai lupa kepada Allah. Kemudian panjang angan-angannya juga tidak berhenti. Ini khobar, berita khobariyah dari Nabi tapi sifatnya insya'iyah. Apa maksudnya? Kita dilarang jangan sampai usia sudah tua renta yang digeluti malah urusan dunia saja dan lamunan-lamunan yang seperti itu. Jangan seperti itu. Ini bahaya. Sama dengan hadis Nabi. Kata Abu Hurairah, Rasulullah menyampaikan, lau anna li ibni Adam wadiyan minal mal. Dalam hadis yang lain, min dhahab. La tamanna wadiyan salisan fala yamla'u jawfa bin Adam ila turab. Manusia itu tidak ada puasnya, tidak merasa cukup. Andai dia punya 2 lembah harta, punya 2 lembah emas, ada lembah 2 lembah isinya emas, pasti orang itu menginginkan pengen ada lembah yang ketiga. Sampai Rasul mengatakan terus kalau sudah punya 3 lembah pengen 4 lembah. Tidak ada yang bikin dia puas, berhenti untuk beramal tadi, berangan-angan, untuk tamak tadi, tidak ada yang bisa mengeremnya kecuali sudah dipenuhi atau ditutup oleh tanah. Artinya kalau sudah mati selesai, hilanglah sifat itu kalau sudah mati. Nah sekarang masih ya ingin dengan dunia ya karena masih ruh kita masih ada di badan kita. Ini juga sama, khobariyah, berita dari Nabi tapi maknanya insya'iyah. Apa maknanya? Jangan sampai menjadi orang seperti itu. Ini terkait dengan alhaakumut takasur. Ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian apa? Zurtum itu apa? Ziarah. Al-maqabir, ke makam. Ini gaya bahasanya kinayah. Kinayah itu kalimat yang dipakai oleh manusia tertuju pada makna bukan secara lafadznya, dengan tidak menghilangkan makna dari lafadz itu. Arti dari zurtumul maqabir, ziarah kubur. Artinya itu. Jadi kalian telah dilalaikan oleh berlomba-lomba, ya kan, dalam urusan dunia, sampai kalian menziarahi kubur. Itu makna aslinya begitu. Tapi ini kinayah. Kinayah itu tadi ungkapan yang biasa diungkapkan oleh orang Arab untuk lazimnya ungkapan itu untuk makna apa? Maka para ulama ahli tafsir menjelaskan ini lazimnya untuk al-maut. Jadi kalimatnya al-maut. Maka maknanya sampai kalian mati.
Dari mana kalimat matinya? Dari kinaya zurtumul maqabir. Zurtum menziarahi maqabir, kuburan. Ini bisa dipakai dan lazim dipakai zurtumul maqabir dengan makna al-maut. Maka kita bisa mengartikan kalian telah dilalaikan oleh berlebih-lebihan, berlomba-lomba dunia sampai kalian mati. Itu paling langsung mengena gitu. Sampai kalian mati. Kok bisa begitu? Iya, lazim itu dipakai. Terjemahan begitu, al-maut. Dari kalimat zurtumul maqabir, dari kalimat ziarah kubur. Tapi nanti tidak menghilangkan makna ziarahnya. Karena nanti ada hadis Nabi. Fal'an fazuruha. Kuntum nahaitukum, ya. Kami dulunya melarang kalian ziarah kubur. Fal'an sekarang fazuruha, ziarahlah. Nah, ini makna yang asli berarti. Boleh ziarah kubur zaman Nabi. Dengan catatan dua tujuannya. Satu, agar ingat mati. Kedua, mendoakan orang yang sudah mati. Selain itu nggak boleh. Kalau tujuan ziarah kuburnya pengen kaya, sudah rusak gitu. Rusak. Cuman dua tujuannya. Para sahabat kalau sudah imannya lagi mulai ada masalah nih, walaupun malam ke makam, para sahabat itu ke makam, renung di situ doanya, ya kan. Kalau sekarang ya mikir-mikir ya, malam-malam ke makam gitu. Karena iman kita beda. Iman kita beda. Kecuali kalau makamnya makam sana tuh yang mana tuh Pak, yang itu di sana itu pas itu. Aduh, makamnya. Belokan lampu merah tuh, perempatan bebas tuh sana yang belok di sini. Wah, setelah masjid sudah tambal ban, warung kopi, wah enak di situ tuh, ya. Nah, itu bisa malam-malam ke situ, nggak masalah, mau ngopi tapi, ya, nggak masalah. Kita mah menguburkan jenazah malam hari saja jadi omongan, itu kan, ya, jadi omongan. Padahal umpamanya bisa leluasa, tempatnya leluasa, terang umpamanya, jadi omongan lah. Kayak nggak ada hari esok saja. Padahal zaman Nabi pengurus masjid meninggal, Matat al-Barihah semalam meninggal, dimakamkan malam itu. Enggak ngundang Rasul. Di zaman Nabi ada yang meninggal dunia langsung diurus oleh sahabat, tak manggil Rasul. Rasul nggak disuruh, nggak dipanggil untuk ngurusin dan nyolatin. Sahabat, ya, ini mah rajinnya sahabat lah. Kurang enak malam-malam ganggu Rasul, barangkali ada tugas lain, maka langsung dimakamkan oleh sahabat. Karena punya prinsip segerakan dalam pengurusan pemakaman jenazah, segerakan. Kalimat segera ya tidak bicara siang malam lah, segera kalau bisa, ya kan? Kecuali hujan, malam hari, gelap gulita, macul nggak bisa, ya sudah besok aja. Selagi masih memungkinkan dan bisa waktunya bisa leluasa, gampang, makamnya terang, macul gak masalah, gitu kan. Ya lakukanlah secepat mungkin. Bukan tergesa-gesa ya, secepat mungkin. Karena jika jenazah baik, kita segerakan kepada kebaikan. Jika tidak baik, dosa terpikul pada orang yang menunda-nunda. Itu masalahnya. Nanti dulu keluarga yang jauh belum datang dari Kalimantan, Sumatera, segala macam, gitu kan. Tunggu sampai 2 hari jenazah di rumah. Datang bukan nyolatin, hanya nangis. Jadi apa yang ditunggu-tunggu? Ya, gitu. Datang dari jauh bukan nyolatin, tapi hanya nangis. Sekedar pengen tahu wajahnya, wajah terakhir setelah mati. Bukan wajah ketika masih hidup. Kadang-kadang begitu ya, masih hidup tidak dimuliakan, sudah mati. Itu kita tuh begitu. Jadi makanya kalau yang masih punya orang tua, cobalah dimuliakan, mumpung masih ada orang tua kita. Kalau saya sudah nggak ada semua, Pak Yusuf sudah nggak ada ya semua, Pak Dokter sudah ada, nggak ada semua. Jadi yang masih ada punya orang tua, kesempatan lah. Jangan nunggu setahun sekali Lebaran baru ke orang tua.
Kalau bisa kenapa? Kalau bisa tiap hari kenapa tidak gitu. Mumpung masih ada. Kalau sudah nggak ada, aduh, nyesel gitu. Karena itu ladang kebaikan buat kita, bahkan sebagai wasilah untuk meraih surganya Allah. Terkait dengan kalimat ini menggunakan bahasa kinayah dan bahasa Arab memang sering begitu. Apa ya kalau bahasa Indonesia kiasan apa namanya? Nih kalau di bahasa Indonesia panjang tangan. Maknanya suka mencuri, gitu loh maksudnya, yang begituan. Hah? Panjang tangan. Ada ringan tangan, orangnya gampang kerjanya. Ringan tangan tuh rajin, ringan tangan. Ya, zaman Nabi kan ada orang yang kata sahabat panjang tangan. Ada yang panjang tangan, ada yang tangannya panjang, kan beda. Tangan panjang dengan tangannya panjang. Zaman Nabi ada yang tangannya panjang, bukan panjang tangan. Ya, tangannya panjang. Ada sahabat tapi yang tangannya memang panjang gitu, secara zahir. Ya, dijuluki Dzul Yadain. Orang yang punya dua tangan, jadi panjang tangannya. Bukan panjang tangan. Kalau panjang tangan apa? Suka nyuri. Nah, kalau panjang tangan maknanya suka itu bahasa Indonesia itu apa namanya? Kata majemuk bukannya. Kalau coba compang camping, simpang siur itu kata majemuk. Peribahasa. Kalau peribahasa biasanya panjang, Pak. Contoh peribahasa yang panjang apa? Contohnya, ya kan, tong kosong nyaring bunyinya, itu baru peribahasa. Panjang gitu kan. Air beriak tanda tak dalam. Itu peribahasa. Ya. Pucuk dicinta ulam tiba. Itu peribahasa panjang gitu. Ini pendek. Singkat. Contoh untuk menerangkan dermawan dengan ungkapan apa? Kasirur romad. Itu artinya apa? Banyak abunya. Kalau orang disebut banyak abunya, oh berarti sering masak. Kenapa sering masak? Banyak tamunya. Kok banyak tamunya? Iya, masaknya buat ngasih makan. Dermawan. Itu istilahnya begitu. Tawilus sajad. Sarung pedangnya panjang. Itu ungkapan untuk orang pemberani. Ada ungkapan seperti itu. Jadi tidak panjang. Kalau peribahasa kan panjang seperti tadi. Ini pendek tapi maknanya seperti itu, kiasan. Makna kiasan. Abu Lahab dinyatakan celaka. Itu mah kedua tangannya. Itu mah bukan masuk ke kiasan, bukan masuk ke peribahasa. Itu nanti majaz, disebut sebagian maksudnya seluruhnya. Itu rumitnya di situ untuk membedakan mana kiasan, mana kata majemuk, mana ya gitu. Jadi kalimat zurtumul maqabir itu kiasan, kinayah, sebutan untuk mati disebut dengan zurtumul maqabir, tapi tidak menghilangkan makna aslinya. Apa makna aslinya? Ya ziarah kubur sebagaimana hadis Nabi, fajuruha. Sekarang silakan ziarah. Itu makna aslinya itu. Fajuruha itu. Kemudian ayat yang ketiga dan keempat, ayat ketiga terutama kalimat kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Kalimat kalla itu al-wa'd dan al-wa'id. Ada nasihat, ada ancaman. Ada nasihat, ada ancaman. Apa nasihatnya? Kalau sudah mati, hati-hati. Kalla saufa ta'lamun. Kalla itu suka diartikan jangan begitu. Jangan begitu yang mana? Awal tadi. Kalian telah dilalaikan oleh berlomba-lomba dunia. Jangan begitu. Ya kan? Jangan sampai terlalaikan oleh berlomba-lomba dunia. Jangan begitu kala itu. Ini mengandung al-wa'd, mengandung wa'id. Wa'id itu ancaman. Jangan begitu. Kemudian al-wa'd artinya apa? Mau'idah. Nasihat. Nasihat untuk kita agar tidak melupakan kepada Allah ya dengan berbagai dunia yang kita geluti. Jangan sampai lupa kepada Allah. Ada hak-hak masing-masing. Ketika kita kaya, ada hak dari harta yang harus dikeluarkan. Jangan sampai lupa kepada Allah. Jadi al-wa'du dan al-wa'id. Ada
pesan nasihat. Makanya kan yang namanya mauidhah itu isinya dua yang Rasul sampaikan. Kan mauidhah sering diartikan mauidhatul hasanah. Ya, nasihat yang bijak. Itu pasti muatan dua yang Rasul sampaikan. Satu, pasti Rasul menyampaikannya bab surga. Bidzikril jannah. Yang kedua, bidzikrin nar, dengan disebutkannya, dijelaskannya tentang neraka. Rasul menjelaskan dua, untuk menyadarkan manusia yang hatinya keras, yang tak mau beriman, yang imannya lemah, yang ingin meningkat lagi imannya. Rasul pesan nasihatnya dengan dua hal itu. Apa? Bil jannah wan nar, dengan surga dan neraka. Sampai Rasul mengatakan utlubul jannah juhdakum wahribu alinar juhdakum. Cari surga sekuat tenaga, larilah dari neraka sekuat tenaga. Syarat dapatkan kemuliaan di sisi Allah, surga harus dikejar, neraka harus lari kita. Tinggalkan sejauh-jauhnya neraka. Jangan dekat-dekat. Sampai Rasul pesan la tansawul azimatain. Jangan kalian lupakan dua perkara yang besar. Dua perkara yang besar. Apa? Al jannah wan nar. Surga dan neraka. Surga sangat hebat, sangat besar urusannya. Bila kita bahas surga, ya habis waktu, habis tenaga, habis umur. Itu sedikit yang kita dapatkan ilmunya dari ilmu Allah tentang surga. Kalau Rasul yang membahaskan, sahabat sudah merasa terbayang dirinya lagi di alam akhirat. Kalau Rasul yang cerita surga, Rasul yang cerita neraka, maka sahabat terbayang, tergambar, merasakan dirinya seakan-akan ada di alam akhirat. Kalau Rasul yang menyampaikannya, kalau kita menyampaikan, ingatnya sedikit gitu kan, sadarnya juga sedikit. Cerita neraka sudah sahabat menangis gitu ya. Kita mah boro-boro. Boro-boro. Rasulnya juga menangis. Kita mah ustadz boro-boro nangis gitu. Tentang neraka. Ya imannya jauh lah. Imannya jauh gitu. Jauh sekali. Ya tapi Allah akan kumpulkan dengan siapa yang ia cintai, walaupun levelnya tidak selevel. Ayat yang ketiga, kalla sawfa ta'lamun, sampai pada ayat yang keempat, summa kalla sawfa ta'lamun. Apa kata Ali bin Abi Thalib terkait dengan ayat yang ketiga dan keempat? Kata Ali bin Abi Thalib, ma nasyukku fil adzabil qabri hatta nazalat alhaakumut takasur ila summa kalla sawfa ta'lamun, atau ila kalla sawfa ta'lamun. Kami, kata Ali bin Thalib, awalnya ragu ada atau tidak ada tentang azab kubur. Ini kan kita sering mendapatkan penjelasan, mana azab kubur di Quran? Tidak ada. Kalimat adzabul qabri di Quran ada enggak? Enggak ada. Makanya azab kubur tidak ada. Hadis menyalahi Quran. Ada secara tersirat, ada melalui penjelasan Rasul, ada melalui penjelasan sahabat. Kata Ali bin Abi Thalib, kami ragu awalnya ada atau tidak ada fi adzabil qabri, tentang azab kubur. Hatta nazalat hadil ayah alhaakumut takasur ila kalla sawfa ta'lamun. Awalnya kami ragu ada atau tidak adanya azab kubur sampai turun ayat alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Di mana letak ayat yang menerangkan adanya azab kubur? Di kalla sawfa ta'lamun. Ayat kedua mah mati kan? Hatta zurtumul
makabir, meninggal. Kalian telah dilalaikan oleh berlomba-lomba dunia sampai kalian mati. Sudah mati? Kalla, jangan begitu, jangan tertipu dengan dunia. Saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui apa? Adab kubur. Lebih tegas lagi ditegaskan oleh sahabat Nabi, oleh Rasulullah, oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyampaikan, kalla saufa ta'lamun ay adzabul qabri, summa kalla saufa ta'lamun ay adzabun nar. Jadi kata Ibnu Abbas, saufa ta'lamun yang pertama itu adab kubur, saufa ta'lamun yang kedua adab neraka. Kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ahli tafsir. Dari seluruh sahabat yang ada, Ibnu Abbas. Makanya kalau ada silang pendapat antara satu sahabat, antara Ibnu Abbas dengan sahabat-sahabat yang lain, maka yang diambil penjelasan Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas dapat doa dari Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimut ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman agama yang mendalam dan tafsir Quran yang benar. Makanya Umar ketika menanyakan, kenapa Rasulullah fasabih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, kenapa Rasulullah banyak bertasbih, banyak bertobat? Nanya ke sahabat, ke para sahabat. Umar bin Khattab nanya ke sahabat-sahabat yang lain, kenapa Rasulullah begini? Jawaban para sahabat rata-rata, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitanna syadkhul. Wajar Rasul, Mekah sudah taklukkan, orang-orang berbondong-bondong masuk agama Islam, wajarlah Rasulullah bersyukurnya dengan banyak bertasbih, banyak bertobat, banyak bersyukur. Ketika nanya ke Ibnu Abbas, oh saya tidak sependapat. Bukan semata-mata itu, justru adanya idza jaa, adanya Mekah ditaklukkan, adanya orang-orang berbondong-bondong masuk agama, itu ciri bahwa ajal Nabi sudah dekat. Makanya nanti dalam tarikh urutan ayat dan surat, mana yang awal mana yang terakhir, idza jaa surat terakhir. Idza jaa surat terakhir. Awas, ada ayat pertama, ayat terakhir, ada surat pertama, surat terakhir. Mana ayat pertama? Iqra'ah 5 ayat di Gua Hiro. Itu ayat pertama. Surat pertama Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah surat pertama? Iya, kan tidak sah tanpa Al-Fatihah kalau sholat. Surat terakhir idza jaa nasrullah. Itu surat terakhir. Maka kata Ibnu Abbas, bukan itu yang menjadi cirinya Rasulullah banyak bertasbih, banyak bertobat. Ajal beliau sudah dekat, ditandai dengan idza jaa itu. Apa kata Umar bin Khattab? Wallahi la a'lamu hadil ayah illa min. Demi Allah, saya tidak tahu maksud ayat ini kecuali dari Anda. Jadi Umar bin Khattab menerima, mengambil penjelasan dari Ibnu Abbas. Zaman kita enggak begitu. Dua syekh yang berbeda, udah semua syekh benar. Semua syekh benar. Itu kesimpulan, keputusan yang tidak benar. Kenapa? Sahabat saja, Umar tidak mengatakan semua benar sahabat. Tidak. Umar mengatakan, aku tidak tahu maksud ayat ini kecuali dari engkau. Mana yang diambil? Ibnu Abbas diambil penjelasannya. Imam Malik ketika ditanya oleh muridnya, wahai Imam Malik, saya nanya satu persoalan agama kepada 2 orang guru, jawabannya beda. Apakah boleh saya memilih sesuai dengan selera saya? Saya senang sama si A, saya kurang simpati dengan si B, saya pilih si A sajalah. Gak peduli jawabannya seperti apa, yang penting saya senang sama si A. Kata Imam Malik, tidak boleh begitu kamu. Perhatikan jawabannya seperti apa, dalilnya kuat atau tidak, ayatnya, hadisnya. Jangan milih karena selera. Karena kata Imam Malik, mal haqqo ila wahid, tak ada yang benar kecuali satu, cari sampai dapat. Jadi kalla saufa ta'lamun, kata 2 orang sahabat Nabi, Ali dan Ibnu Abbas, semuanya menjelaskan adzabul qabri, siksaan kubur.
Jadi sahabat sudah menjelaskan. Ya wajarlah sahabat menjelaskan karena Rasul mengajarkan kepada para sahabat tentang adab sebelum kita salam dalam sholat. Apa yang Rasul ajarkan? Berlindung dari 4 hal. Adab kubur, siksa neraka, fitnah hidup dan mati, dajjal. Diajarkan begitu oleh Rasulullah. Berarti adab kubur ada. Dan Rasul sudah bersabda, para sahabat sudah menjelaskan. Perkara tidak ada lafaz adabul qabr di Quran, ya kitanya harus benar memahami Qurannya. Ya. Karena seringkali Quran memahami secara tersirat, bukan secara tersurat. Harus paham itu ilmunya. Jadi kalau Ibnu Abbas memahami kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun, kalla sawfa ta'lamun ay adabul qabri, tsumma kalla sawfa ta'lamun ay adabun nar. Kan ada 2 tuh. Sawfa ta'lamun diulang-ulang. Sawfa ta'lamun yang pertama untuk adab kubur, sawfa ta'lamun yang kedua untuk adab neraka. Kata Ibnu Abbas. Paling tidak kala sawfa ta'lamun yang pertama itu sudah sepakat ay adabul qabri, tentang adab kubur. Nanti bisa dibaca di beberapa ayat, termasuk di juz yang ke-28 ada 1 surat. Ya, orang kafir itu putus asa sebagaimana putus asanya orang-orang yang sudah di alam kubur. Jadi kan berarti ada gitu, adab kubur itu secara Quran. Hanya lafaz adabul qabri ya memang kalau nyarinya itu ya nggak ada gitu. Tapi kan untuk memahami adanya adab kubur, satu, gaya bahasa Quran selalu menggunakan kalimat mutarodif. Lafadznya beda-beda, maknanya sama, ya kan? Mutarodif, lafadznya beda-beda, maknanya sama. Kadang juga menggunakan gaya bahasa mustarok, lafadznya satu, maknanya lebih dari satu. Ada mutarodif, lafadznya banyak. Untuk menerangkan kiamat, berbagai lafadz diungkap. Al-haqqah kiamat, al-qari'ah kiamat, as-sa'ah kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha kiamat, la uqsimu biyaumil. Lafadznya banyak, tapi maknanya satu, tentang kiamat. Tentang kiamat. Itulah khazanah kekayaan Islam di bahasa Arab seperti itu. Jadi bisa dikaji lebih dalam. Pas jam 9, tadi mulai jam 8. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya lagi ngomong di Al-Quran nggak ada yang menunjukkan bahwa Allah itu ada. Itu mah lagi nyari dunia. Nah, jadi takasur itu agama sama. Tidak ada pertanyaan? Ini saya sudah lama gak lihat Pak Hasim ya. Mana ya Pak Hasim ya? Barangkali ini coba ditengok lah. Barangkali perwakilan. Cukup ya. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dukungannya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.